Tapi karena aku suka banget soalnya Mas Fajri beneran research base banget ya cara ambil pesan itu, menurut aku suka banget, nanti mungkin bisa. Personal branding aja Mas. Aslinya kalau menurut saya engagement itu kan sebenarnya komitmen ya. Ya bekerja tadi ada yang bilang purpose, ada yang bilang sebenarnya yang paling simple mungkin gimana kerjanya bisa nyaman, gimana dia masih bisa. Jadi kalau misalnya ada yang follow, aduh ini kayaknya orangnya sering diomongin deh, nggak usah di follow back deh. Ya tim-tim ini nggak trust sama manajemennya. Nah, jadi waktu itu Apa namanya? HR tuh posisinya ada di mana sih kalau di perusahaan? HR itu posisinya kejepit ya kalau di perusahaan, karena kan HR itu harus mereka bisa disensor nggak Mas? lagi. HR stories meet up and your pendapat. Fix the system, not the people. It's any work that people actually want to take in. Live dan luar media. Mari kita sambut host kita pada malam hari ini, Colin Nur Fahma dan Ibnu Handono Putra. Terima kasih luar biasa banget. Maaf ya, agak lama loading ya. Gak apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya pada malam hari ini. Gimana? Tadi kesini macet nggak? Macet? Oh, alhamdulillah. Aman ya? Ada yang dijawab enggak, ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak mas. Pusing bener-bener ya. Oke. Ikan sepat, ikan gurame. Nah, gitu ya. Lebih asik dikasih kecap biar makin manis. Iya. Ulang deh, ulang. Oh iya. Emang Jadi- kalau bukan orang Betawi susah ya suruh kayak gitu. Jadi saya ini Mas Khalid yang ini. Oh iya, Oke. siap. Ini kayak di sini nggak ada sih. Oke, ikan sepat, ikan gurame. Dikasih kecap biar makin manis. Ini ada apa ya kumpul rame-rame? Loh kan kita akan ada HR stories. Gimana? Oke ya, kelihatan memang kalau masang red untuk menjadi host atau presenter masih Iya, 200.000 ya mungkin ya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi terima kasih datang pada sesi malam hari ini dan selamat datang kepada HR Stories Meetup. Tepuk tangan dong teman-teman. Aplaus buat kita semua. Thank you banget buat rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini. Ada yang tadi jalan dari MRT ada? Oke. Ada yang lari dari MRT. Oke, Mas Khalid, jadi sebenarnya HR Stories itu sebenarnya apa, Mas? Jadi kita sebenarnya komunitas HR dan media yang pengen ngebantuin HR di Indonesia buat berkembang bareng. Yes. Sama-sama ngobrol gitu ya lewat story-story yang sederhana. Mungkin gitu. Oke, jadi di sini kita nggak cuma bisa dapat sesi webinarnya, bisa dapat sesi sharingnya. Tadi suara apa ya by the way? Mohon maaf ya. Ada suara-suaranya ya. Oke, tapi kita juga bisa bernetworking bersama rekan-rekan HR yang ada di seluruh Indonesia. Coba angkat tangan yang di sini udah membuat 2 kenalan baru. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak. Yang belum nih langsung bikin 2 kenalan baru ya, karena menurut aku pribadi, kesempatan ini tuh adalah kesempatan emas banget untuk membangun network dengan profesional HR di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, kita hari ini akan bahas apa, Mas? Nah, ini kan momennya masih agak ada momen lebaran ya. Betul. Nah, biasanya momen lebaran tuh identik dengan tiba-tiba ada kursi kosong. Aduh. Iya nggak ya? Biasanya orang-orang HR tuh ngelihat fenomena talent-talent tuh banyak yang pada resign habis lebaran, iya kan ya? Mungkin ibarat kalau sepak bola ini lagi bursa transfer nih. Nah, ini bursa transfer. Idul Fitri ya, karena banyak yang mungkin pindah-pindah tim, Betul. pindah perusahaan. Gitu. Apalagi kan udah dapet THR udah gitu ya kira-kira ya. Yes. Tahu sama tahu. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya apa yang ngebuat orang tuh akhirnya engage dan gak engage. Karena kan biasanya orang resign karena gak engage nih Mas. Oke, berarti yang mau kita bahas hari ini adalah apa yang bisa kita sebagai HR mungkin lakukan supaya employees itu lebih engage di perusahaan sehingga mau perpanjang kontrak terus misalnya gitu ya kalau di sepak bola ya. Oke, tapi kalau menurut Mas Khalid sendiri, apa yang buat Mas Khalid mau stay di satu perusahaan, Mas? Kalau aku ini karena ini ya, karena Gen-Z-an gitu ya. Gen-Z agak tua dikit gitu ya. Jujur Mas, Gen-Z gak ada yang jenggotnya kayak gini Mas. Oke, gimana? Sebenarnya ngomongin soal purpose ya. Kalau purpose-nya align, lanjut gitu. Oke, berarti
Kalau align dengan purpose-nya Mas Khalid, Dan gaji, lanjut. oke. Ini gue ditanya nggak nih? Tanya balik ya? Kalau Mas Ibnu, Oke. Kalau tadi makan apa Mas? Aduh, bukan. Kalau pribadi saya yang paling bikin stay itu adalah pertama mungkin ya culture kerja ya. Kalau misalnya culture-nya itu mendukung saya untuk bisa berkembang sebagai personal atau profesional lebih jauh, saya akan cenderung untuk stay, dan yang kedua sebenarnya sama sih, yaitu purpose ya. Apakah bisa mencapai goals ultimate saya di masa depan. Nah, yang gini-gini nih, itu akan kita bahas nanti bareng sama pembicara kita pada malam hari ini. Oke, nah teman, sebelum itu kita hadirkan kedua pembicara kita yang luar biasa. Hari ini kita akan ada ngapain aja Mas Khalid? Nah, nanti kita akan ada talk show. Jadi kita sudah siapkan 2 pembicara ada di depan kita sebenarnya. Dan selain itu akan ada special session dari PeopleShift. Dilanjutkan dengan Q&A. Jadi kalau ada yang mau nanya, boleh ditulis dulu kira-kira nanya apa. Dan kita ada games. Ya. Betul, jadi rekan-rekan di semua nanti kita akan bermain games bersama-sama ya. Betul. Bareng-bareng nanti di akhir, dan ada hadiah nggak? Ada dong. Oke, alhamdulillah ada budgetnya Mas untuk hadiah. Alhamdulillah. Oke. Ya, ACC, oke. Oke, baik kalau gitu kayak tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita panggilkan pembicara kita pada malam hari ini. Silakan Mas Khalid. Jadi kita undang dulu satu orang? Nggak usah, langsung aja. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, kita sudah kedatangan 2 tamu spesial yang akan menemani diskusi kita pada malam hari ini. Ada Mas Rahmat Fajri, boleh berdiri Mas? Tepuk tangan rekan-rekan saya. Jadi beliau ini udah melanglang buana di Duduk di HR. sebelah Boleh sini. sambil duduk Mas. Di tengah. Di tengah, silakan. Jadi beliau sekarang menjabat sebagai PMO di HR Office Indonesia, Chief HR Office di Indosat, ya. Jadi dari perusahaan telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Keren. Enggak, belum. Ada yang lain. Masih ada yang lain, siap. Salah satu yang terbesar kalau gitu ya. Salah satu yang terbesar. Nggak salah dong. Cuma 3 sekarang. Oh iya, ya 3, ya boleh lah. Oke, dan yang satunya ada Mas Selang. Oke. Selamat malam Mas, thank you banget. Kalau ini kelihatan ya Gen-Z-nya ya. Thank you. Kalau Mas Selang, background-nya adalah audit profesional dari banyak perusahaan dan sekarang bekerja sebagai audit supervisor di Ciputra Group. Nah, yang mau nyari rumah boleh? Boleh. Oke. Silakan kita duduk bersama-sama. Oke. Gimana kabarnya Mas Era, Mas Fajri? Saya nervous, Mas. Oke, apa kita? Baik, alhamdulillah baik. Hari ini alhamdulillah sore juga nggak hujan, karena beberapa hari kemarin kan sore juga hujan terus. Terus saya sebelum mulai mungkin saya izin dulu kali ya, karena banyak senior ada Mas Erdo, tadi saya lihat ada Mas David juga di belakang. Izin saya mau di sini mau sharing aja, jadi mohon jangan dijudge ya. Terima kasih. Nanti judge di kolom komentar aja ya Mas. Oke. Waduh, ada sound effect nih, kreatif banget. Oke. Mas Erlang, gimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah saya juga baik ya. Cuma lagi resah karena nunggu bonus nih. Oh iya, ini bulan-bulan bonus benar. Itu bulan-bulan bonus kan soalnya. Jadi nunggu-nunggu apakah saya akan engage atau enggak nih. Aduh. Tapi insya Allah engage kan. Oke. Karena engagement selalu terkait dengan bonus ya biasanya ya. Enggak juga. Enggak semua. Nah, itu mungkin akan kita bahas ya Mas, kira-kira apa aja bisa membuat employee engage. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai employee engagement, teknis-teknisnya, apa yang bisa kita pelajari dan sebagainya. Tapi sebelum kita deep dive ke topik yang serius itu ya, saya lebih karena mau nanya nih, karena biasanya kan HR itu adalah salah satu profesi gitu ya, yang paling misunderstood, setuju nggak Mas Khalid? Betul. Oke. Nah, kalau gitu aku penasaran sih ke Mas Erlang dan juga Mas Fajri. Sebenarnya melihat peran sebagai seorang HR tuh seperti apa sih, Mas? Waduh. Siapa duluan nih kita? Mungkin boleh sweet atau main capsar juga. Yang senior duluan senior. Jadi lebih ke miskonsepsinya ya? Tapi lebih ke Mas Fajri ngelihat perannya ini sebagai profesional HR tuh seperti apa gitu, Mas? Saya mungkin kelihatannya lebih tergantung juga kali ya. Karena mungkin dari pengalaman saya memang pada akhirnya HR di tiap perusahaan juga tergantung juga gimana appetite daripada manajemen terhadap si HR itu sendiri gitu. Ada mungkin beberapa saya pernah jadi HR yang memang fokusnya ke operasional, ada yang fokusnya ke transformation, dan itu pertama jadi tergantung appetite manajemennya. Kedua juga tergantung kitanya juga Mas, gimana kita juga sebagai HR mau mengambil opportunity untuk impacting the business gitu. Karena mungkin secara evolusi sih sebenarnya udah bisa loh HR itu sekarang juga ikut andil dan duduk bersama bisnis gitu ya untuk jadi partner mereka setting the directions of the company gitu.
Cuman balik lagi, ada dua faktor tadi gitu ya. Appetite dari manajemennya untuk memposisikan apakah HR akan ditaruh di meja atau enggak. Atau dan juga gimana kita sebagai HR juga kita bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa giving value ke organizations. Mungkin saya ngelihatnya kayak gitu kali HR. Oke, berarti Panjangan nggak ya jawabannya? benar. Tapi tadi udah ada evaluasi tadi udah agak ini sedikit ya. Tapi itu berarti it's a lot deeper dan sekedar rekrutmen dan administrasi berarti HR Mas ya. Much more deeper than that. Oke, nanti akan kita bahas lanjut. Oke, kalau Mas Erlang ngelihat peran sebagai HR selama berkarir, biasanya HR tuh posisinya ada di mana sih kalau di perusahaan? HR itu posisinya kejepit ya kalau di perusahaan, karena kan HR itu harus mendeliver apa yang manajemen inginkan gitu ya. Manajemen mau seperti apa itu harus dideliver ke employee. Sedangkan employee juga punya expectation yang harus dideliver ke manajemen. Jadi ketika dua-duanya saling tidak pengertian, HR ini akan terjepit gitu. Oke, nangkep banget. Nah, disitulah. Jadi ya HR is more than administrative pasti gitu. Dan sekarang juga harus driving bisnis kayak yang Mas Fajar bilang. Tapi ya sekarang ya kebanyakan HR ya gitu, jepit posisinya ya. Berarti Semangat ya Mas ya. Jadi antara memilih pro manajemen atau pro employee gitu ya. benar. Itu mungkin salah satu peran HR terberat mungkin ya Mas ya. Benar. Menurut saya sih itu sih, karena kan harus balance ya. Kadang misalnya disuruh pecat orang kan, gimana nih pecat orang, harus dikasih pesangon, cuman manajemen nggak mau. Nah, gimana nih caranya? Nah, itu kan HR harus mikirin tuh jalan tengahnya seperti apa gitu. Jadi agak berat lah. Oke. Kita masuk sedikit ke temanya ya. Iya, boleh. Jadi kan kalau ngomongin engagement ini datanya sebenarnya nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Kalau kita ngelihat secara data di dunia, dari Gallup bilang 25% doang orang yang ngerasa engage di kerjaannya. Jadi akhirnya banyak orang kerja tuh ya kerja aja gitu ya. Di Indonesia juga sebenarnya datanya juga nggak terlalu berbeda. Intinya pada akhirnya ngomongin engagement ini jadi salah satu challenge yang lumayan besar buat HR. Karena tadi mungkin mengutip kata Mas Erlang ya, gimana cara menemukan titik tengahnya. Employee mau apa, manajemen mau apa, biar dapat di tengah tuh kayak gimana. Nah, saya pengen nanya, gantian dulu dari Mas Erlang kali ya. Ada pengalaman apa sih ketika mengurusi engagement karyawan? Pernah ngelihat mungkin ada fenomena-fenomena tertentu kah yang pernah terjadi di perusahaan yang pernah Mas Erlang tangani gitu? Boleh nggak diceritain ke kita Mas Erlang? Oke. Kalau by data ya, kalau saya kan sebagai OD, paling gampang kita lihat kalau orang itu lagi disengage, lagi nggak engage, itu wow apa tuh? Itu performance-nya biasanya menurun. Oh, oke. Gitu. Apalagi kalau misalnya ada satu kejadian anggaplah kita lagi ada periodenya change management nih. Jadi ada perubahan di organisasi, terus tiba-tiba seluruh karyawan, mostly lah misalnya average 80% karyawan misalnya menurun nih performance-nya, itu ada kemungkinan ada disengagement di situ. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari kasat mata aja, pasti teman-teman tahu lah siapa yang quiet quitting kan kalau bahasa TikTok-nya ini. Quiet quitting kan kita tahu siapa-siapa aja ya, sering kelihatan lah siapa yang datang on time, pulang misalnya pulang jam 5, dia 4:49 gitu udah tutup laptop gitu ya. Termasuk saya juga pernah itu sebenarnya. Cuma sekarang alhamdulillah udah enggak ya. Gitu. Karena udah engage. Di Ciputra berarti engage banget nih. Engage banget, harus ngomong engage banget ini karena direkam kan. Oke, kalau Mas Fajri, ada cerita nggak ketika nanganin engagement pegawai yang menarik yang bisa di-share ke kita? Engagement ya? Engagement, mungkin ini kali ya, yang menarik adalah waktu saya jadi HRBP, kemudian saya mesti handle suatu functions yang memang leadernya itu expat. Nah, waktu masuk ternyata dapat handover gitu ya dari predecessor bahwa ada isu trust nih. Jadi tim-tim ini nggak trust sama manajemennya. Nah, jadi waktu itu predecessor saya bilang, iya kita coba udah usulin futsal bareng, makan bareng gitu kan. Tapi kan saya juga nggak mau langsung terima kan. Saya coba kayak sebenarnya apa sih isunya. Yaudahlah, akhirnya kan kita sebagai HRBP coba gerilya gitu ya, mau ke staff, manajemen, manajer, terus juga level leadernya gitu ya. Ternyata memang isunya akar root cause isunya itu ada di leader paling tingginya gitu ya. Si expat tersebut gitu. Tapi apa benar gitu ya isunya adalah orangnya gitu.
Ternyata usut punya usut kan sebagai pimpinan tertinggi sebuah functions, mental modelnya kan pasti kayak, oh saya datang, saya mau problem solving. Jadi ketika meeting saya tanya, oke, apa masalahnya, siapa yang responsible, gimana cara bisa ngatasinnya. Jadi benar-benar kritis lah, kritis untuk ngedrill timnya untuk bisa tahu dia gimana bisa support untuk problem solving, kan? Di dalamnya ternyata timnya merasa bahwa, oh gue kok ngerasa di blame, gue ngerasa disalahin gitu. Padahal niatnya, maksud baiknya adalah mau cari tahu masalahnya di mana sehingga bisa tahu supportnya di mana. Jadi kan sebenarnya masalahnya ada di komunikasinya gitu. Dari keberterimaan timnya mengenai delivery atasannya, dan bagaimana atasannya juga mungkin ada cara lain untuk ngedrillnya untuk bisa dapat root cause-nya gitu. Sehingga bukan main futsal bareng solusinya kan, bukan makan bareng solusinya gitu, tapi sebenarnya lebih mendasar gitu kepada tadi keberterimaan timnya. Waktu itu mungkin saya sempat share mengenai emotional intelligence dan juga gimana kita buat sesi-sesi yang rutin gitu bersama leadernya untuk mereka bisa punya touch point yang di luar ruang meeting nih. Kadang-kadang kan banyak masalah-masalah yang diselesaikannya bukan di ruang meeting gitu. Sambil ngerokok di bawah gitu ya. Enggak juga, sambil makan siang gitu kan, sambil makan siang gitu, sambil ngopi bareng gitu. Jadi akhirnya intervensinya lebih ke arah situ dibandingkan main futsal tadi gitu. Oke. Ya, tapi menarik Mas. Tapi bisa dibilang sebenarnya kita semua di sini udah ada pernah pengalaman dengan engagement karyawan itu seperti apa, sehingga tadi perlu ada meeting, menyampaikan aspirasi dan bertanya kepada top leaders-nya tadi ya, kira-kira solutionnya itu apa. Nah, sebelum kita ke arah sana, pastikan dari awal kita sebagai HR tuh ada semacam sense gitu ya. Kayaknya nih employee lagi nggak engage nih, atau lagi ada kerenggangan di maybe di locker room atau mungkin di meja bekerja gitu ya. Bagaimana cara Mas Ceram dan mungkin Mas Fajri untuk mungkin nge-sense dulu deh sebenarnya ini sedang lagi ada disengagement atau enggak sih gitu. Mungkin mulai dari Mas Khalid. Karena emang kayak kadang-kadang kan harus jadi cenayang ya HR ya, ya nggak sih? Oh ini lagi nggak enak. Nah gimana cara jadi cenayang itu Mas? Oh, saya dulu ya. Ngelihatnya gimana tuh? Gimana caranya jadi cenayang? Sebenarnya saya mungkin punya ini kali ya, advantage kali ya. Sebagai orang introvert saya lumayan suka mengamati gitu, dan jadi ketika hadir juga lebih banyak mendengar gitu dibandingkan berbicara, sehingga mungkin ketika udah ada tadi locker room yang tadi Mas Ibnu bilang gitu, udah mulai kayak nyerempet bercandain mengenai perilaku tim lain atau perilaku bos gitu, yang berujung kepada kayak kok misalnya pas diskusi santai nih omongannya semangat tapi kok di meeting nggak keluar gitu. Nah yang kayak gitu discrepancy itu tuh yang kita mulai coba observe tuh sinyal-sinyalnya gitu. Dan mungkin banyak coba di tim-tim juga saya juga coba lihat, oh sebenarnya kan leader ada yang formal ya Mas ya, ada yang dia posisinya sebagai manajer, cuman ada juga biasanya kita bilangnya informal leader lah, orang yang memang sebenarnya quote unquote dipercaya nih sama orang-orang buat cerita, buat sharing. Biasanya dari situ, dari orang tersebut nih, dia juga suka kadang-kadang memposisikan dirinya sebagai corong masyarakat kan. Jadi kadang-kadang kita yang memanfaatkan lah motivasi dan semangat dia itu untuk kita bisa dapat informasi lebih, oh siapa aja sih sebenarnya yang kayaknya memang udah lebih tinggi flight risk-nya, apa sih sebenarnya hal-hal yang sebenarnya mungkin kita bisa coba eskalasikan gitu. Kayak gitu-gitu sih Mas sebenarnya. Hadir aja sih, hadir bersama mereka dengan modenya bukan jadi intel, tapi ya udah kita mau bantu loh. Jadi memosisikan diri itu jadi penting di situ ya. Mungkin ini sebagai konteks ya, karena Mas Fajri ini lumayan panjang karirnya sebagai HR VP. Enggak Mas, baru 8 tahun, 9 tahun. 8 tahun tuh udah kayak kalau anak ayam, Enggak. Kalau anaknya biasanya sih. Kalau anak udah bisa sekolah gitu kan, jadi udah lumayan panjang tuh sebenarnya. Dan memang akhirnya konteksnya lebih banyak gimana cara dampingin satu function gitu kan atau. Nah kalau Mas Erlang kan backgroundnya kan lebih ke OD ya, mungkin kan ngelihatnya akan jauh lebih helicopter view lagi nih, karena di corporate level. Kalau Mas Erlang ngelihat sinyal-sinyal disengagement tuh dari mana sih biasanya? Sinyal-sinyal disengagement sebenarnya paling mudah ya tadi kayak kata Mas Fajri ya. Kalau misalnya udah mulai ada ejekan-ejekan tuh di kantor, udah mulai jadi udah mulai ada ejekan nih, misalnya kayak gini.
kita ngomongin kita sama-sama satu tim, tapi kita ngomongin gini, atasan lo tuh kemarin ngerokok di belakang, nyuruh gua lagi kerja bla 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 bla, padahal dia ngerokok. Nah itu salah satu. Ada yang pernah? Saya relate. Tenang aja, audiens nggak dapat kamera. Itu aman aja. Ini nggak kelihatan, teman-teman nggak kelihatan, saya yang kelihatan. Ini kalau mau disorot boleh juga. Gitu kan. Terus juga kayak yang tadi saya udah sampaikan di depan ya, kalau sebagai kita yang lihat di corporate, paling mudah ya kalau kita sudah lihat performance-nya drop, paling mudah. Atau misalnya teman-teman di sini rajin sekali survei, misalnya ya, survei EES, Employee Engagement Score. Atau ya kadang ada yang bilang survei juga. Nah dari situ kan kelihatan, walaupun banyak yang bohong sebenarnya isinya, iya nggak? Iya dong pasti. Bikin gaji cukup, padahal enggak. Kenapa? Karena di situ ada tulisannya email collected kan, jadi harus cukup dong. Nah jadi memang ada cara-cara yang informal sebenarnya untuk menangkap hal-hal yang tidak bisa disampaikan gitu ya di survei. Ya salah satunya ya kita bergabung ke kelompok. Makanya kalau saya ini SOD, saya selalu menempatkan diri saya ini tidak punya kubu. Jadi saya kayak Muhammad Hatta. Kalau di politik aja. Kan kalau backgroundnya filsafat agak beda nih ngobrolnya sama orang aneh. Mendayung di antara dua karang kan. Nah, jadi kita kadang hinggap di kiri, kadang hinggap di kanan, kadang di musola aja saya bisa overheard siapa yang lagi nggak senang sama bosnya. Mantap. Atau misalnya sama manajemen. Nah biasanya kita tangkap itu, terus kita coba verify lah sedikit-sedikit kan dengan style yang lebih ke personal approach. Dan nanti kita akan dapat sendiri kalau kita match juga dengan data-data yang ada. Gitu sih kurang lebih. Menarik banget sih Mas, karena ngomongnya mengenai engagement ini menarik banget. Ini adalah salah satu case di mana menurutku kadang data-data yang secara tertulis itu kadang bisa jadi tidak terlalu valid ya, karena bisa jadi ketika disurvey orang akan present their best version gitu kan. Karena Mas Celang kok ada background marketing juga ya sebenarnya? Kok tahu? Kan saya deep dive ke LinkedIn. Ini Poker habis. Oke. Nah, jadi memang kalau di marketing pasti kita ada yang namanya iVoc Research, ya, di mana seringkali memang data market yang paling relevan itu adalah yang kita overheard gitu, kita dengar secara tidak langsung, secara informal gitu, itu adalah data yang lebih relevan. Nah mungkin karena ini sifatnya itu menurut saya ya, ini adalah soft skill banget, mungkin ada nggak tips dan trik gimana kita sebagai seorang HR, karena ketika kita HR, pasti kan itu ada capnya gitu kan di kantor kayak, ya HR lagi jangan ngegosipnya deket dia nih gitu. Karena kalau misalnya ke manajemen juga ada sekatnya gitu. Bagaimana cara kita mungkin menggather data-data informal tersebut gitu, indirect data tersebut. Ada tipsnya nggak mungkin dari Mas Fajri atau Mas Cerlang? Mungkin dari Mas Cerlang dulu ya. Tahu bener. Saya melakukan ini sebenarnya, tapi nggak tahu ya, mungkin ini it's not a good thing to do juga gitu sebenarnya. Cuman ini salah satu cara saya supaya saya juga dapat trust dari teman-teman yang non HR adalah kita juga tidak terlalu engage dengan HR. Karena kan apalagi kalau saya nih ya baru bergabung ke satu company, saya nggak tahu HR saya ini dipandang apa sama perusahaan baik sama manajemen atau sama teman-teman di departemen yang lain. Jadi biasanya saya tidak terlalu menunjukkan kedekatan saya, gitu. Dekat sih dekat, cuma saya nggak nunjukin. Contohnya kalau ngomongin sekarang follow-followan di Instagram selektif lah saya. Jadi kalau misalnya ada yang follow, aduh ini kayaknya orangnya sering diomongin deh, nggak usah di follow back deh. Gitu atau follower juga dipikirin nih. Iya, itu penting loh Mas. Itu kan detail sebenarnya, detail-detail yang orang mungkin kita nggak mikirin, tapi orang lain yang misalnya mereka itu ada sensitivitas tersendiri ya, terutama kalau lagi gitu ya, pasti mereka notice something gitu. Dan ini fun fact juga, saya tuh selama 5 tahun ke belakang, saya tuh nggak pernah makan sama teman saya yang HR satu kali pun. Detail itu Mas ya, sedikit. Nggak pernah saya, karena saya takut misalnya saya nongkrong sama teman-teman, terus misalnya pernah satu kali lagi bahas fraud. Jadi lagi bahas fraud karena maksudnya mereka yang melakukan fraud. Ini it's not a big fraud sebenarnya, cuman kayak ini di satu company yang bukan company saya sekarang ya. Jadi misalnya mereka dapat tas gitu, dapat tas ya, tas biasa, tas Asus atau kayak sebenarnya tas laptop gitu ya, tas laptop. Biasanya kan kalau tas laptop itu harus dikasih ke GA biasanya. Nah teman-teman ini di acara itu mereka nggak dapat, mereka bawa pulang. Nah mereka ngomongin nih
kita nongkrong di coffee shop gitu, mereka ngomongin, ayo nih nanti diambil lagi gini. Nah, karena saya dengar, saya jadinya ngomong nih ke tim saya di HR, coba deh kemarin ditelah lagi, kalian udah nanya belum sama ini waktu ikut training ini dapat something gitu. Oh belum nanya sih, nah iya itu tanyain ya. Nah kalau misalnya teman-teman tadi itu nggak terasa sama saya, pasti saya dicurigain dong. Nah ini posisinya enggak. Saya bilang lah, mana mungkin gue ngomong gitu, ngapain gue ngomong gitu sama HR, nggak ada kerjaan gue. Gitu, sebenarnya saya karena apa? Ya kita kan nggak mau ada potensi fraud ya. Jadi kan caring juga, kita nggak mau juga dong teman kita di depak gitu karena fraud kan. Sebenarnya bukan fraud juga ya, itu ya ngambil tas laptop gitu kan. Ya begitulah kalau dari saya. Itu menarik banget karena detail banget ya. Nanti mungkin kita bahas lanjut, tapi penasaran dari Mas Faji. Thank you buat Mas Cerang. Kalau nggak apa-apa sih ini nyala sebenarnya, mungkin tapi yang berisik mic-nya Mas kali. Kalau saya mungkin ini kali ya, saya dulu baca buku Dale Carnegie ya, How to Influence and Influence People. Di situ ada satu prinsip yang dia tulis, bunyi yang paling orang suka dengar adalah namanya sendiri, ya kan? Tapi sebenarnya implementasinya adalah saya ngomong dalam bahasanya bisnis gitu Mas. Jadi saya coba lihat kan audiensnya. Kalau dia orang marketing ya saya akan banyak ngomongin mengenai conversion rate atau conversion funnel. Kalau saya ngomong sama orang teknik, saya akan ngomong mean time to failure gitu. Atau saya mulai dari permasalahan yang mereka hadapin gitu. Dari situ sebenarnya baru kan dari matrix tersebut atau gimana apa yang mereka kerjain baru keluar tuh, oh sebenarnya apa sih concern mereka, part apa dari HR yang bisa kita support. Kalau lagi ke tim sales saya tanya gimana teman-teman achievementnya, apa masalahnya gitu kan. Kalau masalahnya adalah oh iya ternyata di kita susah nih Pak untuk transportasinya karena saya kerja di Sumatera lewat jalur jalur utama tuh takut banyak bajing loncat gitu kan. Mbak Dini relate Mbak Dini di Sumatera, dan jadi akhirnya kan kita sebagai HR berpikir oke, akhirnya apa ya bisa kita bisa support gitu. Oh apakah ternyata untuk daerah itu kita sewain mobil atau apa, dan dari situ sebenarnya kita bisa tahu apa yang bisa mereka support. Karena kalau balik lagi ke engagement sebenarnya kan lebih ke kenyamanan mereka bekerja. Kan kenyamanan mereka bekerja, tadi ada yang bilang purpose, ada yang bilang sebenarnya yang paling simple mungkin gimana kerjanya bisa nyaman, gimana dia masih bisa interaksi sama keluarganya di weekend, dan setiap orang mungkin punya hal yang mengengage mereka masing-masing gitu. Yang di situ akhirnya kita juga mulai paham dengan perbedaan orang dan role-nya masing-masing, gimana kita sebagai HR bisa support buat engagement-nya gitu sih Mas. Oke, menarik banget ini. Seru banget menurut saya. Seru gak sih teman-teman? Seru banget ya. Karena soalnya jadi gak seru ya? Oke. Waduh, makasih ya Mas Ayu. Jadi kelihatan banget memang HRs di across industries Mas Khalid dan teman-teman sebenarnya punya metode yang beda-beda. Kalau tadi aku coba simak dari Mas Erlang, ini keren banget karena lebih ke arah ada sedikit politisnya juga ya, ada bermain sedikit politik juga. Tapi kalau Mas Faji lebih ngelihat bagaimana datanya itu bisa coba digali lebih lanjut sehingga kelihatan nih, keruak nih behind data itu apa. Artinya sebenarnya strateginya bisa beda-beda meskipun output akhirnya adalah menggain trust dari employees ya, employee dan juga functionnya gitu ya. Nah, yang menarik gini Mas, kan oke, kita udah tahu nih cara ngegali datanya dari mana, termasuk tadi ya, berarti HR tuh harus punya telinga di mana-mana tuh ya. Cuman gimana caranya akhirnya kita bisa tahu sebenarnya akar masalahnya itu di mana? Karena kan jangan sampai kayak tadi nih, oh masalahnya apa? Jawabannya futsal gitu. Masalahnya apa? Jawabannya makan bareng di luar. Karena ini sesuatu yang sering kali saya dengerin tuh. Oh iya nih, yaudah kita makan bareng. Cuman apakah itu menjawab solusi atau menjawab masalah atau enggak, kan kita harus tahu akar masalahnya ada di mana. Apa yang biasa dilakukan Mas? Penasaran. Biar dapetin itu gimana sih caranya akar masalahnya? Aduh, berat ini, nggak ada dicontekan ini. Akar masalahnya ya, kalau akar masalahnya benar tadi, kita nggak bisa selesaikan akar masalah itu dari ya tadi futsal ya, kalau ngomongin Mas Fajar tadi. Sebenarnya menurut saya salah satu akar masalah dari engagement sebenarnya itu adalah miskonsepsi perusahaan. Gitu, karena perusahaan itu seringkali menganggap bahwa yang namanya engagement itu futsal. Ada nggak di sini program engagement perusahaan? Terus badminton, ada nggak? Ngaku ada pasti. Ada pasti.
Padel nih pasti ada kan Pak? Kalau sekarang ada mungkin ya, atau lari ada nggak? Pasti ada lari. Ada, komunitas aja ada lari kan. Jadi kalau saya sih lebih ke arah gini, balik lagi tadi, manajemen itu nggak paham kadang, gitu kan. Maksudnya apa? Karena dirasa engagement itu hore-hore, gitu padahal enggak. Aslinya kalau menurut saya engagement itu kan sebenarnya komitmen ya. Komitmen company untuk memberikan yang terbaik lah buat karyawannya. Supaya apa memberikan yang terbaik? Supaya kita bisa perform, supaya kita bisa dapat capai target atau melebihi target 1T kita kasih 2T. Perusahaan seneng dong, ya kan? Tapi kan perusahaan juga harus punya komitmen gimana caranya untuk bisa memberikan kita api-api lagi nih, gitu. Supaya kita lebih semangat kerjanya. Simpelnya gitulah. Nah, contoh lucu ya. Ada yang pernah outing di perusahaan? Pasti pernah. Kemana? Pasti lah ya. Saya nggak mau nyebut company saya ya, soalnya takutnya iri teman-teman. Kemana tuh outingnya? Ada nggak? Paling jauh mana nih outing? Bali, ada lagi listnya. Please. Kalau jawabnya puncak, udah pasti gak paling jauh ya. Tolong. Puncak tuh deket banget. Cisarua. Jadi coba teman-teman bayangkan teman-teman bekerja di satu perusahaan. Teman-teman outing ke Cisarua. Contoh aja ini. Saya juga nggak tahu Cisarua di mana sebenarnya. Karena saya nggak ikut outing itu. Gitu. Karena ini outing teman saya, bukan outing saya. Jadi Jadi bayangkan outing ke Cisarua, terus pergi sendiri dan bayar sendiri. Wah, teman-teman langsung, company apa tuh, gitu kan? Saya juga nggak tahu sih teman saya kerja di mana. Jadi karena apa? Balik lagi tadi misconception. Atasan, manajemen atau anggaplah kayak level manager yang middle ya, menganggap bahwa aduh anak-anak kok nggak perform ya, kayaknya kurang liburan ini ya. Ayo kita liburan bareng-bareng ke Cisarua, tapi satu orang bayar 200.000. Itu lebih ke open trip tuh ya. Trip bener loh, mendingan ke Cisadon gitu kan. Cisadon dapat Strava, minimal kan ada Strava Cisadon. Jadi kadang begitu salahnya. Jadi balik lagi, padahal kalau manajemen punya komitmen, ketika mereka mau kasih refreshing lah buat company, buat teman-teman di company, buat karyawannya, ya harusnya karyawan tidak dibebani lagi dong, gitu kan. Pasti kalau teman-teman kayak tadi outing ke Bali nggak bayar sendiri kan? Kalau bayar sendiri, saya mendingan ke tempat lain kalau gitu. Jadi lebih bagus kalau misalnya ya balik lagi tadi manajemen punya komitmen. I see. Oke, menarik. Nanti sebelum kita ke arah sana, penasaran dari Mas Fajri. Gimana Mas cara menggali Akar masalahnya dari engagement nih? Saya masih belum nemu jawabannya, tapi mungkin gimana cara cari akar masalahnya? Kalau ditanya gimana caranya sih, yang saya kepikiran tuh cuman ya satu ngobrol, yang kedua juga tadi ditempelin sama data-data ya. Tadi misalnya seperti sebutin IS atau ada yang pakai INPS gitu. Saya suka lihat, tapi saya nggak terlalu suka lihat angkanya gitu. Tapi saya lebih suka, sekarang udah ada AI ya, verbatim ya, semuanya kita masukin ke situ, caprut, terus kita coba lihat tuh ada berapa sih, ada apa aja sih poin-poin yang utama. Karena kadang-kadang skornya bagus, tapi verbatimnya tetap misu-misu. Di situ yang kita bisa dapat insight lumayan seru, apalagi kalau kita bagi per function ya. Yang tadi saya sempat bilang sebelumnya, bisnis atau functionnya punya matriks tertentu, masalahnya beda, itu yang jadi menarik. Oh akhirnya kita tahu tiap function tuh fokusnya atau misalnya kira-kira root cause-nya apa sih. Itu kan jadi hipotesa awal tuh dari verbatim tersebut. Itu yang saya pakai biasanya buat gerilya tadi. Jadi ketika gerilya untuk ngomong sama orang-orang juga udah ada beberapa hipotesis yang mau kita validasi gitu. Sehingga ketika kita udah dapat beberapa kayak baru nanti kita kumpulin leadernya, kita kumpulin orang-orang yang tersakitinya dan kita coba validasi gitu. Bener nggak sih sebenarnya itu akar masalahnya? Tapi atau gimana caranya kita benar-benar tahu itu akar masalah, kita nggak akan pernah tahu. Jadi mungkin ujungnya keluar 2-3 masalah dan kita coba intervensi satu-satu. Mana yang sebenarnya akhirnya ngaruh ke engagement tersebut, yang mungkin tiap perusahaan juga pengukurannya berbeda-beda gitu. Ada yang diukur dari attrition rate-nya atau misalnya turnover rate-nya, ada yang diukur dari habis lebaran berapa banyak yang resign. Banyak lah teman-teman mungkin banyak cara mengukur si engagement tersebut, cuman dari intervensi tersebut kelihatan gitu apa yang sebenarnya
udah meningkat, ada apa yang belum gitu. Atau kadang-kadang di engagement score itu kan ada beberapa key driver atau value driver lah. Dari situ kita lihat mana yang paling bawah, kalau kita intervensi ini ada yang meningkat gak di survei selanjutnya gitu. Itu yang sebenarnya jadi jawaban saya kurang lebih. Jadi kuncinya ngelihat data dulu ya. Iya. Tapi aku setuju sih. Maksudnya ngelihat verbatim nih akhirnya jadi lebih meaningful juga. Kita kan saya juga aktif di Bipulsif kan juga biasanya ngelihat itu. Kadang-kadang training bagus 555 gitu ya. Tapi ternyata ini mas kurangnya di sini gitu. Baru keluar di verbatim. Boleh cerita? Sewa Bipulsif sekarang. Langsung jualan. Belum ntar ya. Nanti ada mas. Nanti kita izin jualan ya abis itu. Nanti ada segmen khusus itu. Bukan. Aduh, agak telat mas. Ada story yang menarik nggak mas? Ternyata ada fenomena apa, tapi setelah digali ternyata B gini. Fenomena apa yang digali ternyata B. Saya asumsinya A, tapi setelah digali ternyata tidak valid dan malah valid. Tapi karena aku suka banget soalnya Mas Fajri beneran research base banget ya cara ambil pesan itu, menurut aku suka banget. Nanti mungkin bisa personal branding aja mas. Jujur ya. Kita coba cari dulu ya. Jadi contoh di mana saya punya hipotesis terus hipotesisnya salah. Gitu ya. Atau ternyata hipotesisnya ada masalah. Ada nggak? Kalau kalian juga nggak apa-apa mas. Sebenarnya tadi cerita yang tadi udah cukup menggambarkan sih yang cerita mengenai futsal tadi ya. Cuman selain itu kalau mungkin saya reflect balik mungkin waktu ada di beberapa perusahaan sebelumnya memang saya kerjanya remote dan orang-orangnya tuh tersebar lah, ada di Indonesia dan di luar negeri gitu ya. Dan waktu itu kan lagi zaman-zaman COVID lah ya, dan buat saya sulit lah untuk bisa, kalau misalnya tadi bisa yang cerita-cerita kita bisa ngobrol, kita bisa tahu sebenarnya masalah di mana gitu. Kalau kayak gini kelihatan ya Mas Ibnu ngangguk-ngangguk, ini ngangguk-ngangguk beneran atau ngangguk-ngangguk buat kamera doang, itu kelihatan. Cuman kayak kalau online kita nggak pernah benar-benar tahu kan sebenarnya apa sih masalahnya, atau kadang-kadang kita video call terus orang nggak turn on kamera kan, itu kan sangat-sangat painful gitu. Jadi waktu itu permasalahannya adalah teman-teman itu disengage sama timnya, as simple as that, di mana interaksi, karena di dalam tim tersebut akan ada banyak project-project buat continuous improvement, tapi seakan-akan susah lah nge-engage-nya banyak orang, banyak akhirnya yang aktif itu doang gitu ya. Itu simptom yang kita hadapi gitu. Jadi waktu itu hipotesis kita adalah mungkin orang-orang ini nggak feel belong, atau mereka udah merasa cukup dengan main KPI mereka gitu. Mereka tidak merasa continuous improvement itu penting gitu ya. Ternyata akhirnya yang dilakukan adalah sebenarnya karena tadi susah untuk melihat beneran kayak masalahnya apa, akhirnya ya udahlah saya coba schedule one on one sama semuanya gitu ya, untuk benar-benar tahu kenapa, gimana segala macam gitu. Ternyata sebenarnya waktu itu karena udah setelah 2 tahun COVID, orang-orang tuh lumayan cukup fatigue untuk bisa mengerjakan pekerjaan ekstra di luar daripada pekerjaan utamanya gitu ya. Bukan mereka disengage, cuman mereka merasa gue udah di depan laptop 8 jam, tapi gue masih ada project lagi, gue males deh gitu kan. Tapi waktu itu ternyata bukan karena mereka disengage sama timnya dan sehingga mereka mau kerjaan, cuma karena mereka lebih capek. Sehingga akhirnya yang intervensi yang dilakukan adalah kita atur lagi shiftnya, karena waktu itu pekerjaannya shift basis ya. Kita atur shiftnya, kita atur workloadnya supaya race-nya lebih panjang. Jadi kita coba lihat apakah itu bisa ngebantu atau enggak. Ya lumayan lah ngebantu beberapa. Tapi itu sih salah satu contoh yang sebenarnya menurut saya hipotesanya salah. Oke, menarik banget. Again, susah banget karena research base juga, jadi hipotesis bisa salah, tapi in the end of the day kita mendapatkan jawabannya sebenarnya problemnya itu apa mas ya. Aku jadi ragu nih mas, mau ngangguk nih mas. Maksudnya kalau mau ngangguk kakek aku kayak gini nih. Harus ada yang gerak. Oke, kita nanti akan ke next stage, tapi jadi penasaran, berarti kalau misalnya dirangkum nih, wrap up, kita ngomongin problem sih menurut Mas Tirawan sama Mas Fajri, sebenarnya umumnya paling sering ditemukan sebenarnya masalah disengagement employees itu apa sih menurut kalian berdua gitu yang paling sering ditemukan terjadi gitu. Yang menurut teman-teman paling sering ditemukan tuh ini lagi gitu, paling umum kalau misalnya bisa dikumpulkan menjadi 1 atau 2 poin gitu ya. Saya mikir ngapain ini. Ya apa kira-kira mas? Kalau dari saya mungkin lebih ke ini kali ya, interaksi kerja kali ya.
interaksi kerjanya, nah saya akan Interaksi kerja tuh interaksi Antara saat bekerja atau interaksi para pekerja atau interaksi saat bekerja gitu ya, antar pekerja dengan supervisor gitu. Oke. Yang sebenarnya walaupun temanya fix the system, cuman kadang-kadang saya akan balik lagi ke leadersnya gitu ya, dimana seharusnya leaders itu membantu mengorkestrasi si interaksi antar timnya. Jadi kalau misalnya ibaratnya apa namanya people itu, jadi antara sistem dan people seharusnya leader ini yang membantu mentranslasikan sistem tersebut. Karena kalau judulnya adalah fix the system, terkadang untuk perusahaan dengan beberapa skala tertentu mengganti sistem juga tidak semudah itu. Butuh bukti banyak untuk membuat manajemen convince untuk merubah sistem. Tapi disitulah sebenarnya peran daripada leader untuk mentranslasikan sistem tersebut ke people ini, supaya akhirnya mereka bisa keberterimaan, bahasanya keberterimaannya lebih baik. Jadi di tengah-tengah antara sistem dan people tadi ada leaders yang sebenarnya menurut saya nowadays nih banyak banget komplain-komplain atau komen-komen, atau yang saya lihat sendiri leader yang sebenarnya fokusnya lebih kepada delivering the task, tapi lupa bahwa dia punya responsibility juga untuk managing the people. Managing the people ini bukan manage orang ya, lebih nge-translate sistem tadi untuk membuat people-nya ini lebih comfortable dalam pekerjaan. Itu. Menarik banget. Berarti kan karena memang engagement itu suatu hal yang sistematis dan sistem itu kan harus dimotori oleh leadership-nya itu sendiri ya. Berarti sebetulnya kalau core-core maybe ada leadership gap yang perlu di Silakan. Oke. Jadi akhirnya kata kuncinya justru malah jadi leadership ya. Ya kita ganti temanya kalau gitu ya. Boleh kita ganti temanya ya. Tapi malah jadi cocok karena kita jualannya kayak enggak gitu ya. Enggak, silakan. Kalau Mas Erlang, menurut Mas Erlang biasanya yang terjadi apa? Isu-isu yang sering banget dilihat tuh apa sih? Isu yang sering terjadi sebenarnya sama Mas Fajri nih. Leadership itu salah satu yang paling mencolok ya, karena once again yang namanya leader itu kan sebenarnya dia bukan pemimpin biasa ya, tapi dia juga cerminan dari manajemen sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya nih, level kroco saya nih kan, saya tuh kan nggak bisa ketemu direksi. Saya nggak bisa ketemu direksi, saya nggak bisa ketemu GM, cuma tahu tanda tangannya bentuknya seperti apa dan fotonya gimana, gitu kan. Direksi juga cuma tahu dari fotonya, nggak pernah ketemu, cuma pernah ketemu pas town hall gitu kan. Jadi kan cerminan manajemen itu ya di leader. Jadi memang leader ini yang penting, karena balik lagi tadi untuk translate the system, the purpose of the company gitu kan. Dan kadang ya leader ini yang mungkin ada yang kurang mateng, ada yang setengah mateng, jadi kayak telur. Ya begitulah gitu. Tapi karena saya OD, saya mau coba jawab dulu dari sisi yang lain ya. Kadang masalah yang sangat amat jelas juga ada itu sih masalah organisasinya itu sendiri. Jadi kadang organization structure lah kita bicara. Oke. Kan banyak kalau di TikTok itu, banyak ngomong gini, job desk-nya satu, gajinya satu, job desk-nya banyak, ada kan? Atau gajinya satu, atasannya banyak. Nah itu ada juga tuh, yang ketawa ini nge-like konten itu pasti. Dia ketawa agensi lagi. Biasanya kan gitu kan, kita kerja sendiri tapi yang nyuruh kok banyak. Nah ini kadang ketidakjelasan structure kan, di situ terjadi. Nah kadang tertangkap tuh di kerja nggak jelas gitu, banyak yang ini itu. Nah itu salah satunya. Dan ada juga yang misalnya karir mandek. Itu kan juga salah satu impact dari structure yang nggak jelas ya. Karena kalau organization structure itu jelas, pasti di situ ada career path, pasti di situ ada akan jalan juga talent mobility. Gitu. Nah talent mobility ini yang sekarang penting ya, apalagi kalau sekarang kan lagi musim efisiensi. Jadi kita harus mengoptimalkan kan apa yang ada. Nah kalau misalnya talent mobility ini nggak ada, ya gimana kita bisa mempertahankan para star nih di company kita gitu. Itu sih kadang. Jadi kalau misalnya seperti itu kan, kalau misalnya nggak ada talent mobility, ya star ini akhirnya turnover juga. Jadi udah disengage karena dia mandek kan, 8 tahun kok gue supervisor mulu di sini, gak pernah naik-naik nih jadi section head, jadi assistant manager misalnya gitu kan. Jadi di situ biasanya banyak yang masalah karir sih kalau di tempat saya, bukan tempat saya, tempat yang pernah saya kerja. Oke. Jadi sebenarnya sistem itu juga satu hal yang penting buat dilihat ya. Yes. Karena tapi ini satu hal yang menarik ya, karena orang lagi-lagi ya when it comes to engagement selalu ngomonginnya oh iya nih event apa, padahal sebenarnya sistem juga satu hal yang penting. Mungkin
ini kan sudut pandangnya sebagai orang OD yang memang building the system on the organization. Kalau Mas Haji sendiri pernah melihat case ini, oh ternyata memang yang salah bukan orangnya, bukan leadersnya, tapi ada some system yang memang harus diperbaiki atau di-adjust gitu. Pernah. Kalau jawabannya pernah atau nggak pernah. Kalau suruh cerita mungkin Cerita yang boleh diceritakan ya. cerita yang boleh ceritakan ya. Kita coba cari dari contoh-contoh di masa lalu kalau gitu ya. Nggak direkam ya. Di masa lalu ya. Jadi sales kali ya. Boleh. Sales biasanya emang lumayan PR tuh engagement ya biasanya. Sales turnover tinggi di lapangan gitu ya. Kenapa ngerasa insentifnya kurang? Ngerasa nggak disupport oleh manajemen di kantor pusat, kan? Kita gali kenapa? Apakah morning briefingnya kurang tepat? Apakah targetnya ketinggian? Tidaklah ternyata sebenarnya karena biasanya kan gini, kalau misalnya kita punya sales area, kalau dari pengalaman saya, sales area yang retail gitu ya, kita kasih targetnya harusnya sesuai potensi dari marketnya. Gitu ya, beberapa parameter, potensi market, kompleksitas area dan lain-lain, sehingga targetnya personalize gitu. Tiap salesman juga targetnya khusus in particular buat area tertentu. Tapi ternyata dari leadernya waktu itu dia ada nge-set targetnya lumayan dibagi rata. Jadi misalnya ada 10, 9 tuh dibagi rata, yang satu targetnya gede banget. Jadi misalnya tadinya yang 9 tuh targetnya 50 juta, yang satu orang targetnya dibuat 10 kali lipat, 500 juta gitu misalnya sebulan gitu ya. Karena sebenarnya yang satu orang ini ternyata yang diandalkan untuk ya agak bermain lah, untuk kerjasama sama pemain di lapangan sehingga dia salesnya bisa melonjak gitu ya. Sehingga yang lainnya dapat targetnya jauh lebih mudah. Jadi mereka gampang achieve, akhirnya apa? Dapat gampang insentif. Tapi implikasinya apa? Ketika ada temennya di area yang lain yang ngeliat, mereka kan akan jadi iri gitu. Gue udah kerja pontang-panting secara nilai lebih banyak, tapi gue nggak dapet insentif karena target gue gede. Yang area lainnya jujur gitu ya. Itu kan sebenarnya akhirnya masalahnya di sistem gitu ya. Gimana kontrol dari pusat sampai ke bawah untuk setting target itu spesifik dan juga sesuai sama arahannya, itu benar-benar diimplementasikan. Masalahnya di sistem, ngaruhnya ke engagement. Orang yang akhirnya kerja merasa nggak adil, fairness-nya jadinya kayaknya nggak ada. Padahal sebenarnya bukan di orang ya, di sistemnya aja kurang disiplin dan kurang strict untuk benar-benar jagain semua orang dapat fairness dalam setting target itu. Yes, menarik banget. Oke, itu mau menarik ya coba. Satu. Oke. Tadi kita ngomong mengenai problem sih Mas Walid ya. Jadi tadi banyak banget problem dari mulai leadership gap, dari mulai sistem, dari mulai bagaimana kita nge-gather data itu sendiri, which is makanya menarik Mas. Gitu. Nah, so kita sekarang mau bahas bagaimana cara kita sebagai seorang HR gitu ya, strategically come up with the solution gitu Mas Walid. Kalau ada satu pesan yang pengen ditinggalkan buat rekan-rekan di sini supaya bisa memperbaiki employee engagement di kantor, kira-kira apa? Untuk benar-benar membuka masalahnya. Kalau saya mungkin kadang-kadang suka ngelakuin coaching. Jadi coaching tapi nggak disebut coaching, cuman metodenya coaching gitu. Gimana kita bertanya supaya gimana caranya Mas bikin intervention atau program OD yang bisa memastikan bahwa high performance nih. Tapi selalu ada faktor-faktor X yang akhirnya membuat audiens itu harus mengexperience sesuatu.